Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Masih di tema yang sama, tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan benar. 2. Dengan membaca teks percakapan tentang banyak kelereng di dalam lingkungan ada 6 butir, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Yang keempat, dengan mengerjakan latihan tentang banyak kelereng, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. Marilah kita baca teks berikut bersama-sama ya. Judulnya, bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Marilah kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan tentang bermain di halaman. Ayo kita isi bersama-sama ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Jawabannya, bermain kelereng. Nomor 2, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Jawabannya, Siti memutar tali dari sebelah kanan. Soal nomor 3, apa yang sedang dilakukan Dayu? Jawabannya, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Soal nomor 4, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Jawabannya, kelereng, lompat tali, dan estafet air. Ayo membaca, bacalah teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Kita lanjutkan percakapan yang tadi ya. Bagaimana ya cara membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Tadi kan di dalam cerita teks tersebut, di sana ada 6 kelereng dibagikan kepada 3 orang anak. Jadi bentuk pengurangan berulangnya yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan.
6 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Beni, Edo. Ayo membaca. Nah, sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Sebelumnya, yang di kolom warna biru itu masih kosong ya. Sekarang kita isi bersama-sama. Tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Jadi, cara menjawabnya dengan menggunakan pengurangan berulang. 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Jadi angka 2-nya ada 4 kali. Sama dengan 0. Sama artinya kalau dibuat pembagian, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 itu hasil dari angka 2. Kalau dijumlahkan itu angka 2, kalau dihitung angka 2-nya ada 4 kali. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi setiap orang membawa 4 gelas air. Nah, sekarang kita sampai ke tugas. Ayo berlatih. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Perhatikan ya, contoh nomor 2. 8 dibagi 4 sama dengan cara pengurangan berulangnya 8 dikurangi 4, sisanya 4. Dikurangi lagi 4, maka hasilnya sama dengan 0. 8 dikurangi 4 sampai hasilnya 0. Jadi kita hitung, angka 4-nya ada berapa? 1, 2. Jadi angka 4-nya ada 2. Maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Silahkan sekarang kalian kerjakan tugasnya nomor 1 dan nomor 3. Seperti contoh nomor 2. Selamat mengerjakan. Coba kalian perhatikan pembagian berikut ini ya. Perhatikan soal nomor 1. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Perhatikan nomor 1. Nah, di sini bentuknya pembagian 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sedangkan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, sekarang perhatikan di nomor 2. Ini pembagian 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, sekarang di sini ada soal latihan ya. Ayo kita isi bersama-sama. Apa yang perlu disiapkan untuk menggambar? Apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Nomor 1, alat yang dibutuhkan untuk menggambar yaitu buku gambar, pensil, pewarna. Terima kasih ya, kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar di rumah ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.